Suporter timnas Indonesia mungkin bisa mulai melupakan proses naturalisasi Ula Romeni, karena kini ada sosok baru yang menarik perhatian dan membuat media Jepang ketar-ketir. Ula Romeni, yang sempat digadang-gadang sebagai solusi bagi lini depan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, masih belum jelas status naturalisasinya. Namun, kini muncul Eliano Reijder sebagai alternatif yang menjanjikan. Eliano Reijers, pemain 23 tahun yang saat ini bermain di Eredivisie bersama PEC Zwolle, memiliki kualitas yang mumpuni sebagai gelandang, winger kanan, dan kiri. Dengan catatan 23 pertandingan, 3 gol, dan 1 assist musim lalu, ia dianggap sebagai ancaman serius oleh media Jepang jika dinaturalisasi oleh Indonesia. Media Jepang, Football Channel, menyebut bahwa jika Eliano bergabung dengan timnas Indonesia, ia bisa menjadi ancaman besar bagi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI pun dikabarkan sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan baru, dan tidak menutup kemungkinan salah satunya adalah Eliano. Dengan darah Maluku yang dimilikinya, Eliano memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 14 November 2024 dan 10 Juni 2025. Akankah Eliano Reijers menjadi kartu as Garuda dalam menghadapi raksasa Asia? Kita tunggu aksi timnas Indonesia. Bulan September ini timnas Indonesia akan memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjalani 2 pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September. Menurut asisten pelatih Shin Tae-yong Nova Arianto, seluruh tim akan berkumpul untuk persiapan pada 29 Agustus. Ya, rencananya timnas akan berkumpul sekitar tanggal 29 Agustus kalau tidak salah, kata pelatih Nova Arianto. Sebelumnya sempat ditetapkan jadwal kumpul pada tanggal 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama. PSSI pun bekerja mengatur jadwal pertandingan di Liga Indonesia, agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya. Pada kualifikasi Piala Dunia ini, timnas Indonesia akan memiliki tenaga pelatih lebih banyak ketika Shin Tae-yong menambah asisten khusus untuk striker. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masuk grup dengan banyak lawan yang sangat kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sesuai aturan turnamen, 2 tim teratas di setiap grup berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat 3 dan 4 harus bermain di babak kualifikasi keempat. Setelah memainkan 2 babak kandang dan tandang, tim unggulan di setiap grup akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim peringkat kedua di setiap grup akan bermain satu sama lain, 2 babak kandang dan tandang, dan tim pemenang akan memainkan playoff antar regional. Pelatih Shin Tae-yong bertekad berusaha finish di peringkat 3 atau 4. PSSI berupaya semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa meraih hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Keyakinan tinggi diungkapkan oleh Abdul Musawir, mantan pemain timnas Indonesia tahun 2012, terhadap skuad Garuda yang akan bersaing di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pria berdarah Aceh ini, timnas Indonesia saat ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara, dan tak heran mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meskipun lawan-lawan ini sangat berat, Musawir optimis dengan kualitas yang dimiliki timnas. Penampilan timnas sekarang ini sangat luar biasa, baik dari segi kualitas pemain muda maupun pemain keturunan, ungkap Musawir. Dengan komposisi pemain yang ada, saya yakin timnas bisa bersaing di grup C. Indonesia akan memulai perjuangannya di Riyadh melawan Arab Saudi pada 5 September, kemudian menjamu Australia di Jakarta pada 10 September. Abdul Musawir berharap para pemain mampu merealisasikan strategi Shin Tae-yong dan terus melanjutkan torehan sejarah untuk lolos ke Piala Dunia. Mari kita dukung perjuangan timnas Indonesia.
Skuad Garuda sukses melenggang ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut mampu menyingkirkan Vietnam dan Filipina di grup F, mengiringi langkah Irak yang meraih poin sempurna dari 6 pertandingan di grup tersebut, yaitu 18 poin. Skuad Garuda selalu kalah ketika bertanding kontra Irak, dan yang terbaru adalah pada Juni lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dengan skor 0-2. Di putaran ketiga, lawan-lawan yang bakal dihadapi akan lebih berat, yaitu Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga itu, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh dua bek tengah bintangnya, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Dengan ketiadaan dua bek tengah ini, praktis Shin Tae-yong hanya memiliki Rizky Ridho dan Jay Itze sebagai garansi starter untuk laga kontra Arab Saudi, mempertimbangkan Elkan Bagot masih tidak dipanggil oleh sang pelatih untuk bulan depan. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu biasanya menggunakan 3 bek dalam permainannya. Meskipun masih ada Muhammad Ferrari dan Komang Teguh yang berpotensi dilirik, Shin Tae-yong mungkin akan memilih opsi lain. Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan tanding pada 10 September 2024 mendatang. Jelang laga ini, Shin Tae-yong menambah kekuatan dalam staf kepelatihan. Shin Tae-yong merekrut asisten pelatih baru bernama Yeom Ki-hun. Pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan itu difokuskan untuk memoles lini serang Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun akan bergabung dengan Timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong sebagai seorang pelatih striker, tulis laporan Chosun Sports. Yeom Ki-hun menerima tawaran melatih dari Shin Tae-yong bulan lalu dan memikirkannya berulang kali. Ia menerima posisi ini karena keseriusan Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia, lanjutnya. Ternyata setelah skuad Garuda menambah kekuatan, Australia tidak mau kalah. The Socceroos mengumumkan asisten pelatih baru yang akan membantu Graham Arnold. Adalah Luke Wilkshire yang ditunjuk menjadi asisten pelatih baru Australia. Ia merupakan legenda tim dan pernah mencicipi Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulenstein, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi Timnas Australia. Adapun Wilkshire adalah mantan pemain yang berposisi sebagai bek kanan hingga gelandang. Ia tercatat sudah tampil 80 caps bersama Australia. Skuad Garuda berhasil menembus putaran ketiga setelah finish kedua di putaran kedua pada Juni lalu, bersama Irak dari grup F, menyingkirkan Filipina dan Vietnam. Namun, para pemain Timnas Indonesia meminta Shin Tae-yong untuk tidak mengulangi taktik bermain pada sore hari. Hal ini terkait pengalaman laga kontra Irak yang dimainkan jam 4 sore di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shane Patinama, Tom Haye, dan Ivar Jenner menyampaikan keluhan mereka bahwa cuaca sore hari yang panas justru menyulitkan performa mereka. Shane Patinama berkata, ini laga yang dimainkan jam 4 sore, jadi benar-benar menyulitkan. Cuacanya benar-benar, Anda tahu, tidak menguntungkan. Tom Haye menambahkan, harus saya akui, itu tidak nyaman. Kita sudah cukup lama di sini untuk persiapan. Jadi saya tahu apa yang akan saya hadapi. Saat sudah sepanas itu, dan kita bermain jam 4. Wajah saya jadi merah sekali, karena panas, saya menyadari itu. Ivar Jenner turut menambahkan bahwa bermain pada malam hari akan lebih baik bagi dirinya dan para pemain lainnya. Di awal, bermain untuk timnas di Indonesia, itu panas sekali, menghadapi cuaca.